Bismillah teman-teman, ini adalah channel kedua saya, Pesilat Anti Khurafat, yang dimana di channel ini saya akan membuat beberapa trik dan tips tentang ilmu bela diri dan beserta perkembangan dari perguruan saya, yaitu Pencaksilat Garuda Indonesia, Pesilat Anti Khurafat. Nah, istilah Pesilat Anti Khurafat ini saya dapatkan pertama kali ketika diundang oleh Ustadz Khalid Basalamah di acara Inspirasi Hijrah. Baik, hari ini insya Allah kita datangkan seorang tamu, jazakallah khair, kami kontak dan beliau bersedia untuk datang. Mungkin bagi yang ikuti perkembangan media tidak asing melihat wajahnya, ya, beliau seorang pendekar silat gitu ya. Yang kemudian juga sekarang lagi aktif di media untuk membahas atau menepis banyak khurafat-khurafat dan kemudian coba menegakkan kebenaran dengan cuplikan-cuplikan atau data lapangan sehingga akhirnya lebih membuat inspirasi kepada masyarakat kaum muslimin mengetahui mana hak dan mana yang batil. Jadi itu adalah cikal bakal saya menamai channel ini dengan Pesilat Anti Khurafat. Namun isinya adalah tentang trik dan tips atau teknik ilmu bela diri ataupun perkembangan dari perguruan silat anti khurafat Silat Garuda Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dari channel Harry Pras datang ke channel ini untuk mensubscribe dan menunggu konten-konten saya ke depannya tentang bela diri lagi. Ya betul, saya akan membahas tentang bela diri praktis, sederhana, simple, penuh dengan seni, dan tentunya anti khurafat. Anti kepada hal-hal yang berbau mistik, klinik, kanuragan, dan hal-hal sejenis itu yang mengarah pada takhayul dan khurafat. Nah, di sini teman-teman, edukasi teknik bela diri pertama yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah ketika di video saya yang ini banyak penonton Harry Plus untuk kembali membuat trik dan tips ilmu atau teknik bela diri, tendangan-tendangan akrobatik dan lain sebagainya. Melalui video itu ada yang bertanya juga, bagaimana itu cara Mas Heri bisa tendangan, putar, berbalik dan lain sebagainya itu. Dah, sekarang saya ingin membagikan tipsnya kepada kalian bagaimana cara agar bisa melakukan tendangan ini. Perhatikan. Ya, tendangan, putar ataupun berbalik. Tendangan balik. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita pelajari adalah yaitu ketepatan langkah. Ya. Jadi, yang pertama adalah ketepatan langkah. Bagaimana agar tendangan kita benar dulu dari segi langkah sebelum kepada akurasinya. Yang pertama untuk teknik basic adalah menggunakan kuda-kuda tempur. Satu, posisinya kaki harus lebar dan kunci target. Nah, kunci target adalah di center, di tengah. Perhatikan, satu. Yang kedua, selain mata ini yang kita gunakan, tumit adalah mata kedua. Jadi kemana arah tumit itu mengarah, maka tendangannya ke sana. Misalkan tumitnya ke sini, nah begini, otomatis tendangannya ke sana. Ya, tapi kalau tumitnya ke sini, nah pasti arahnya ke sini. Itu langkah pertama bagaimana agar kita bisa melakukan tendangan balik. Satu, dua, putar tumitnya sampai mengarah pada target. Terus ketiga, lihat target. Setelah terkunci baru tendang. Itu teknik pertama. Terus yang kedua, mengatur kecepatan. Jadi cepat adalah kunci juga agar tendangan kita tidak terbaca. Bagaimana langkahnya, polanya, dan bagaimana tekniknya. Kita atur yang pertama kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu adalah teknik yang dimana kita harus menyatukan antara langkah dan tekniknya. Sekarang bagaimana kalau kita mengkombinasikan dengan speed agar kardionya dapat. Kalau kita memikirkan masalah olahraga ya, kita harus memikirkan tentang kardionya juga. Melatih tendangan itu adalah hal terbaik bagaimana kalau kita ingin berlatih kardio ya, tendangan. Perhatikan, kita mengkombinasikan antara teknik langkah dengan speed. Hup. Ya, jangan lupa pandangan harus ke target. Kalau masih di tahap basic ataupun dasar, jangan lupa pandangan tetap ke target ketika melangkah dan menoleh. Sebelum kita nendang, kunci target dan lihat setiap target
yang mau kita tendang. Hap. Tapi kalau kita sudah menguasai tendangan ini dengan baik dan benar, tanpa melihat pun juga bisa. Ya, tanpa melihat pun bisa. Karena apa? Mata ini diwakili oleh tumit. Nah, itu yang saya sebut tadi, bagaimana arah tumit menentukan arah tendangan. Jadi itu adalah tips pertama dari saya bagi kalian yang baru subscribe juga di channel ini, agar apa? Mempelajari tendangan balik ya ala Harry Pras. Ya mungkin teman-teman punya teknik lain, ya tutorial bagaimana tendangan balik. Ya setiap orang kadang memiliki teknik yang berbeda, namun fungsinya sama, yaitu untuk membuat kita menguasai berbagai macam teknik tendangan, terkhusus tendangan balik ini. Nah, jadi itu adalah teknik sederhana bagaimana agar kita bisa melakukan tendangan balik dengan baik dan benar menurut versi Harry Pras. Dan tentunya sebagai media bagi teman-teman yang punya di dalam jiwanya keinginan berlatih pencak silat, keinginan untuk berlatih bela diri, terkhusus silat, yang dimana kita menjumpai banyak oknum-oknum pesilat di Indonesia yang ternyata mengajarkan klinik mistik dan mengarah pada khurafat. Jadi di Silat Garuda Indonesia, kalian tidak akan melihat sesuatu yang seperti itu. Ya, bagi kalian yang ingin bergabung, silahkan DM Instagram Silat Garuda Indonesia. Saya cantumkan di sini. Kalau kalian belum punya Instagram, silahkan bikin dulu Instagram, lalu DM Instagram kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap di mana lokasi latihan pencaksilat Garuda Indonesia. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam Silat Garuda Indonesia.